Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mendiskusikan sedikit atau mengulik tentang siapa itu Imam At-Tirmizi. Sebelum diskusi ini kita mulai, saya ingin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu dan ditemani oleh 3 narasumber yang ada di sini. Saya Heru Andika Prasetya sebagai host dan akan dilanjutkan oleh samping kiri saya. Jadi perkenalkan, sebelumnya nama saya Wahyu Ibnu Umar. Saya sebagai narasumber. Baik, saya narasumber yang kedua. Perkenalkan, nama saya Florentina Indah Permatasari. Saya di sini sebagai narasumber. Baik, selanjutnya saya Sri Rauda. Saya di sini sebagai narasumber. Udah. Dan sebelum kita mulai pembahasan yang terlebih dahulu yang harus kita ambil ialah siapa itu Imam At-Tirmizi, bagaimana sejarahnya sehingga dia bisa dipanggil Imam At-Tirmizi, atau ada mungkin nama-nama yang lebih panjang dari nama aslinya. Ya. Mungkin bisa dijelaskan kepada penonton. Jadi Imam At-Tirmizi ini adalah salah satu ulama yang sangat berpengaruh di bidang ilmu hadis. Jadi beliau sendiri ini memiliki nama lengkap beliau memiliki nama lengkap Abu Isa Muhammad bin Isa At-Tirmizi. Jadi beliau sendiri lahir di Tirmiz di sekitaran Uzbekistan. Ya. Iya benar, di daerah Uzbekistan pada tahun 209 Hijriah. Jadi beliau lahir pada tahun 209 Hijriah. Oh, 209. Dan beliau juga wafat pada tahun 279 Hijriah. Ya lumayan lama itu mah. Berarti itu beliau meninggal waktu umur 70-an tahun ya? Iya, benar. sekitaran itu. 70 tahun. Terus gimana jadinya terus? Jadi beliau ini tuh emang dari kecil itu udah digembleng. udah gagal. Iya, digembleng untuk menghafal. Oke, jadi beliau tuh emang dari kecil ya udah dikenal sebagai Anak yang cerdas gitu ya. Dan juga dari kecil udah memiliki Daya hafalan dalam hafalan hadis, hafalan Al-Qur'an. Jadi beliau tuh emang dari kecil udah dididik untuk entar besar jadi seorang ulama gitu. Baik. Berarti didikannya itu di luar dari anak pada umumnya pada saat itu. Ya bisa jadi seperti itu. Kan sebagaimana yang kita ketahui, kalau misalnya kita membaca sejarah-sejarah ulama-ulama yang sangat terkenal di era sekarang itu tuh, emang beliau itu emang dari didikan orang tuanya tuh sudah luar biasa gitu ya. Gitu. Berarti udah turun temurun dari orang tuanya kamu. Iya. Jadi ini gitu. Iya. Mungkin turun temurunnya itu udah ulama besar. Besar banget. Langsung aja. Dulu. Pinter banget kan? Pastilah seorang yang pinter akan keilmuan memiliki karya-karya. Mungkin akan kita ulik apa itu karya-karya dari beliau sendiri. Dan juga gurunya nggak sih? Pasti kan punya guru-guru yang luar biasa. Keilmuan itu perlu dibarengi dengan sanad. Bukan boleh bisa jadi ya. Kurang lebih lah. Iya. Mungkin bisa dijelaskan secara ringkas. Jadi kalau untuk beliau tuh ditanya gurunya siapa ya? Beliau juga mempunyai guru yang sangat Masya Allah juga. Luar biasa. Ya, luar biasa juga. Gak kalah hebatnya. Gak kalah hebat dari beliau. Iya. Ya pasti dong. Kan soalnya kan beliau itu kan harus bertemu langsung gitu kan. Sezaman. Jadi beliau tuh mempunyai guru. Yang pertama itu tuh Imam Bukhari. Terus juga setelah itu Imam Muslim dan juga Imam
Abu Daud. Oh, berarti Gitu. itu nggak kalah saingnya, hebatnya sama juga kan, itu guru-gurunya yang meriwayatkan beberapa hadis juga ya. Nah, Kitab-kitab itu dia pendahulunya. gitu. Jadi beliau tuh berguru kepada mereka karena emang beliau juga kan salah satu apa namanya eh, para perawi juga, termasuk seorang perawi juga. Kan beliau tuh termasuk apa namanya orang yang ada di dalam kutubus sitah. Sita. Ya, orang yang membuat itu. Iya ya, Oh, kutubus Sita. Ada. Nah, kan tadi kan udah kita bahas ya tentang apa namanya? Tentang gurunya itu siapa. Nah, Ya. sekarang kita nih mau tahu ini apa namanya? apa sih Karya ilmiahnya tuh beliau apa itu aja? sendiri? Kalau untuk karya-karya beliau itu tuh yang pertama itu tuh Al-I'lal dan juga Asyama'il An-Nabawiyah. Asyama'il Oh, An-Nabawiyah ya. begitu. Gitu. Telah populer dengan Sahih Bukhari dan sebagainya. Jadi kalau untuk populer apa enggaknya ya, itu enggak, kan semuanya kan ada Jadi keistimewaan Imam At-Tirmidzi ini itu beliau tidak hanya sebagai pencetus apa namanya orang yang meriwayatkan hadis dan juga apa namanya yang menjelaskan kualitas hadis, tapi beliau juga tuh salah satu orang yang teliti dalam ini hadis, meriwayatkan hadis. Apakah hadis ini sahih atau apa yang lain itu tuh beliau juga termasuk. Nah, setelah kita mengetahui sejarah dan perjalanan gimana kepintaran beliau, karya-karya beliau, siapa gurunya, maka kita perlu mengetahui profil dari kitab At-Tirmidzi itu sendiri. Mungkin akan dijelaskan oleh narasumber selanjutnya. Silakan. Baik. Nah, jadi tuh kitab Sunan At-Tirmidzi itu merupakan salah satu karya fundamentalnya Imam At-Tirmidzi yang terkenal. Kan kitab Sunan At-Tirmidzi itu kan merupakan salah satu kitab dari Kutubus Sitah kan ya. Ya. Nah, di mana yang di dalam kitab tersebut itu mencakup beberapa bab mengenai pembahasannya itu mengenai fikih, di antaranya tentang kayak toharo, terus sholat, haji, zakat, terus nikah, jual beli, terus ada juga yang menafsirkan beberapa penafsiran tentang ayat Al-Quran kayak gitu. Oh gitu. Terus Mungkin akan yang menjadi keunggulan dari kitab-kitab dari karya Imam At-Tirmidzi ini dengan kitab yang lainnya, katanya seperti yang disebutkan oleh Mas Wahyu tadi, yang beliau menjelaskan apakah hadis ini sahih, dhaif, Ya. hasan dan lain sebagainya. Yang menurut yang saya baca dari apa ya, sumber yang telah dibuat oleh para tim kami, itu dilengkapi oleh hal seperti itu. Bagaimana? Nah, kalau misalkan buat keunggulannya tersendiri itu ya, kalau misalkan Imam At-Tirmidzi itu dia bukan hanya sekedar meriwayatkan sebuah hadis doang, tapi dia juga mencantumkan kalau di hadis itu tuh sahih atau enggak, atau dia termasuk sahih dalam tingkatan apa, hasan atau marfu atau apa gitu kan, juga atau doif kayak gitu. Itu sih. Hal yang dilakukan oleh Imam At-Tirmidzi ini dalam konteks sekarang mungkin fitur kan? Ya. Bisa kan? Bisa masuk kategori fitur kan? Iya, bisa. Apakah itu tidak ada pada kitab-kitab pendahulunya? Kalau misalkan Menurut pendapat Anda? ya pendapatku sih ya, tapi nggak tahu ini benar atau enggaknya, seberapa aku dapatnya ya. Kemarin aku baca sih dari beberapa jurnal itu, kalau misalkan ya udah, kalau misalkan kitabnya dari yang dibuat oleh Imam At-Tirmidzi itu, dia itu berbeda dari kitab yang lainnya. Yaitu tadi dia keunggulannya itu dia mencantumkan hadis tersebut sahih atau enggaknya kayak gitu. Tapi ada nih
kekurangan dari kitabnya Sunan At-Tirmizi ini, yaitu tingkatan kan tadi tuh udah dijelasin kan ya, tingkatan hadisnya itu dia tuh hadis sohi atau hasan atau doif gitu kan ya. Nah, tapi tingkatan hadis yang diriwayatkan Imam At-Tirmizi ini, dia misalkan nih dia meriwayatkan sebuah hadis tapi itu tingkatannya hasan. Nah, tingkatan hasan di Imam At-Tirmizi ini berbeda dengan tingkatan hasannya menurut pendapat ulama yang lain kayak gitu. Imam hadis yang lainnya. Iya. Kayak gitu sih. Berarti sesuai pendapat mereka masing-masing. Bukan sesuai Bukan sesuai ini pendapat sih. masing-masing, tapi tuh pendapatnya Imam At-Tirmizi itu berbeda dengan pendapatnya ulama yang lain. Tapi dia tetap aja mencantumkan sebab akibatnya kenapa dia berpendapat seperti itu. Kenapa Ada hadis tersebut alasan-alasan. iya Tersendiri. Nah, tadi kan udah dijelaskan oleh Suri pembahasan apa aja yang ada di dalam kitab Imam At-Tirmizi tersebut. Mungkin saya ingin tahu lebih detail jumlah hadis atau bab-bab yang terdapat di dalam kitab tersebut gitu ya. dicantumkan di dalam kitab tersebut. Mungkin bisa dijelaskan secara mendetail. Oh, baik. Jadi itu ya, di dalam kitabnya Sunan At-Tirmizi itu terdapat 2376 bab dan 3956 hadis. Nah, dan apa ya? Nah, kalau misalkan Imam At-Tirmizi itu kan tadi kan aku bilang kalau misalkan dia itu meriwayatkan hadis sahih itu bukan asal sembarang meriwayatkan. Iya. Tapi dia tuh Prosedur melihat yang tepat. ya ada beberapa syarat diantaranya yang harus dipenuhin, kayak berupa contohnya tuh kayak sanadnya tuh harus nyambung, terus juga perawinya itu nggak kadib gitu loh, nggak berbohong, nggak berdusta, terus juga tidak ada kecacatan di dalamnya kayak gitu. Nah, kemudian beliau juga apa ya, kalau misalkan pasti itu kan setiap kitab itu memiliki kitab syarahnya kan ya. Nah, di antara kitab syarahnya itu contohnya apa? Kitab Tuhfatul apa sih? Kan jadi tuh kan setiap kitab tuh kan memiliki beberapa kitab syarahnya kan ya. Iya. Nah, di antaranya itu kayak Tuhfatul Ahwazi. Ahwazi karyanya Muhammad Abdurrahman Al-Mubarak Fikri. Iya. Nah, kemudian setelah itu ada juga nama kitabnya itu Aridatul Ahwazi yang karya Ibnu Arabi. Kemudian Qut Al-Mukhazi yaitu karya Jamaluddin Asyuyuti. Iya, benar. Beberapa kitab dari sekian banyak sarah-sarah yang lainnya. Ya, di antaranya Di salah satunya itu tadi tiga Tiga tadi. tadi. Ya, tiga tadi. Iya. Kak, mungkin dari beberapa hal yang telah dijelaskan oleh narasumber sebelumnya, mungkin kita membutuhkan satu contoh kali ya. Hadis. dari Ya. Imam At-Tirmizi sendiri yang akan Baik, saya akan mengucapkan hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Anin Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma sholli alaihi wasallam. qala miftahus salatihi tuhur. Wa tahrimuha wa takbir wa tahliluha taslim. Nah, hadis yang telah disampaikan oleh Mbak Floren tadi itu mengenai hadis bahwasanya kunci dari sholat itu adalah bersuci. dan pada intinya semua pembahasan yang kita telah paparkan di awal sampai akhir ini, kita bisa mengambil pembelajaran dari Imam At-Tirmizi itu sendiri, terlebih untuk kita sendiri dan orang lain yang menonton podcast ini. Bagaimana keteguhan beliau dalam menuntut ilmu sejak kecil, bagaimana kekonsistenan beliau dalam melawan keingintahuannya sendiri tentang suatu ilmu yang belum dia ketahui sebelumnya. Itu mungkin salah satu hal dari sekian banyak hal yang bisa diambil pembelajarannya
untuk diri kita sendiri dan orang lain yang menonton ini. Ya. Mungkin sekian, kami pamit undur diri. Apabila ada salah kata, ya datang dari Suri atau Loren. Atau Wahyu juga, Wahyu juga. Wahyu Saya juga. Ya, dari kita semua kok. ya. Nadil juga. Dan Nadil yang ketiduran. Mungkin dapat dimaklumi ya teman-teman. Kami kurang satu. Nah, Nadil ini sendiri bagian dari kameramen, nggak kelihatan jadinya. Ya, ada di iya. belakang sini Dia lah. ada di tidur. Coba jadi masuk friend. Coba. Ya udah, kami pamit undur diri. Wabillahi taufik walhidayah waridho walinayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.